Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Cafe Minamdang episode ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ternyata Min Gyeong yang merupakan direktur utama Hotel MK Noble yang juga merupakan istri dari Gyeng Ho, pergi menemui Inspektur Jung. Min Gyeng dibantu oleh Han Jun dan Hye Jun yang berada di speedboat dan Suchol berpura-pura menjadi sopir dari Mi Gyeong. Min Gyeong meminta agar Inspektur Jung memberikan handphonenya untuk dicek apakah disadap atau tidak, karena jika ada yang mengetahui pertemuan mereka maka masalah besar akan muncul. Namun sebenarnya itu adalah cara agar Hye Jun bisa menduplikat handphone Inspektur Jung. Han Jun juga meminta agar Min Gyeong mengulur waktu. Min Gyeong mengetahui bahwa Inspektur Jung lah yang memalsukan barang bukti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya. Min Gyeong pun meminta kepada Inspektur Jung memberikan ia barang bukti kasus pembunuhan yang sebelumnya dilakukan oleh suaminya tersebut sebelum rapat pemegang saham dilaksanakan. Inspektur Jung mengetahui maksud dari Min Gyeong, justru meminta Min Gyeong membayarnya 10 kali lipat dari tawaran yang Min Gyeong berikan sebelumnya. Han Jun meminta agar Min Gyeong menyetujui permintaan Inspektur Jung dan mengembalikan handphone milik Inspektur Jung. Namun tanpa mereka tahu, seseorang sedang memotret mereka. Sedangkan Jae Hui sedang berada di dalam rumah Han Jun. Jae Hui yang mendengar suara kedatangan Han Jun dan yang lain langsung bersembunyi di dalam lemari. Tiba-tiba saja handphone milik Jae Hui berbunyi. Han Jun yang berada di dalam kamarnya pun mendengar suara handphone Jae Hui. Han Jun pun membuka lemarinya, namun Jae Hui berhasil menutup wajah Han Jun dan membuat Han Jun terjatuh. Namun Han Jun berhasil mengambil gantungan tas milik Jae Hui. Suchol dan Hye Jun datang ke kamar Han Jun dan melihat Han Jun terbaring di lantai. Hye Jun yang membangunkan Han Jun dengan kaos kakinya justru membuat Han Jun pingsan. Jaksa Cha Do-won menghubungi Jae Hui yang baru saja kembali ke rumahnya. Jaksa Cha menawarkan bantuan jika Jae Hui membutuhkan bantuan untuk menangkap Gyeong Ho. Jae Hui pun berjanji akan mentraktir Jaksa Cha setelah kasus Gyeong Ho selesai. Jae Hui kembali teringat dengan gambar yang ada di layar TV milik Han Jun. Ternyata di sana terdapat foto kakak dari Jae Hui. Jae Hui merasa penasaran apa hubungan kasus dari kakaknya dan Gyeong Ho. Keesokan harinya, Jae Hui mendatangi kafe milik Han Jun. Tidak lama kemudian detektif Na Guang Tai juga datang. Detektif Na yang melihat Jae Hui pun berusaha agar tidak terlihat oleh Jae Hui, namun justru Jae Hui melihat dan memanggilnya. Jae Hui mempertanyakan apa tujuan detektif Na datang ke kafe tersebut. Ternyata detektif Na telah memesan tempat 3 bulan yang lalu untuk bertemu dengan Han Jun. Jae Hui yang mendengar hal itu meminta agar ia juga ikut, karena ia selama ini telah mencari Han Jun. Ternyata Jae Hui telah mengenal Han Jun sejak lama. Detektif Na justru berpikir bahwa Jae Hui cinta bertepuk sebelah tangan dengan Han Jun. Detektif Na pun mengajak Jae Hui untuk masuk bersamanya. Setelah Han Jun turun dari rumahnya yang berada di lantai 2 dari kafe miliknya, Han Jun menuju ke cermin yang berada di dekat Jae Hui. Detektif Na justru mendorong Jae Hui. Bukannya membantu Jae Hui agar tidak terjatuh, Han Jun justru melepas pegangannya dan membuat Jae Hui terjatuh. Melihat kejadian itu, Han Jun teringat dengan seorang anak perempuan yang pernah ia ajarkan bela diri. Ternyata anak perempuan tersebut adalah Jae Hui. Detektif Na pun mulai berkonsultasi pada Han Jun. Ia menanyakan kapan ia akan memiliki pacar. Setelah mendengar penjelasan dari Han Jun,
Jae Hui justru mengatakan bahwa Han Jun tidaklah dapat petunjuk dari Dewa Han Jun hanya menggunakan keahliannya untuk membaca karakter seseorang. Jae Hui juga membahas mengenai kasus yang pernah Han Jun hadapi. Ternyata sebelumnya Han Jun pernah ditahan karena dituduh memalsukan barang bukti. Han Jun pun teringat saat ia keluar dari penjara 2 tahun yang lalu setelah menjalani masa hukuman 1 tahun. Ia dijemput oleh Hye Jun. Han Jun terkejut melihat keberadaan adiknya yang seharusnya berada di Singapura. Ternyata adiknya telah dipecat dari Badan Intelijen Nasional dan pulang ke Korea. Mereka berdua pun pergi menemui Su Chol yang membuka jasa detektif namun tidak berjalan dengan baik. Saat akan masuk ke dalam kantor Su Chol, Han Jun mendengar seorang wanita yang sedang mencari anaknya. Tidak lama kemudian wanita tersebut datang. Ia ingin menemui seorang dukun yang berada persis di samping kantor Su Chol. Ternyata ruangan tersebut juga telah dibeli oleh Su Chol. Han Jun pun berpura-pura mengetahui apa tujuan dari wanita tersebut. Wanita tersebut pun merasa yakin dengan kemampuan Han Jun. Han Jun lalu meminta agar Hye Jun untuk mencari tahu mengenai anak dari wanita tersebut. Ternyata Gyeong Jun, anak dari wanita yang meminta bantuan dari Han Jun, dipaksa oleh teman-temannya untuk mengajukan pinjaman kepada rentenir. Setelah mengetahui keberadaan Gyeong Jun, Han Jun dan Su Chol langsung mendatangi tempat tersebut dan menangkap semuanya. Jonah dan yang merupakan teman dari Gyeong Jun meminta agar Han Jun menerimanya untuk bekerja karena ia kagum dengan apa yang Han Jun lakukan. Han Jun berencana untuk menangkap orang yang telah memfitnahnya sehingga ia masuk penjara. Awalnya ia berencana membuka rumah dukun namun sadar bahwa ibunya tidak akan setuju. Ia pun membuka rumah dukun yang berkedok kafe. Ia menunjuk Su Chol sebagai barista, Jonah dan sebagai pramusaji. Sedangkan Hye Jun akan menyelesaikan masalah klien khusus mereka. Jae Hui mempertanyakan mengenai pemalsuan bukti yang dituduhkan kepada Han Jun atas kasus yang dilakukan oleh Choi Yong Sop. Ternyata dalam kasus tersebut jaksa Han Jae Jong yang merupakan kakak dari Jae Hui menjadi korban. Jae Hui berencana untuk menangkap Choi Yong Sop dan membuktikan bahwa Han Jun juga bersalah dan membuat kakaknya meninggal dunia. Namun Han Jun juga sedang berusaha mencari seseorang yang membuat jaksa Han meninggal dan membuat Han Jun dituduh memalsukan bukti. Jae Hui bertemu dengan jaksa Cha di depan kafe Minamdang. Ia menceritakan bahwa Han Jun ada hubungannya dengan kasus Gyeong Hu. Gyeong Hu pun mengetahui bahwa istrinya meminta agar Inspektur Jung memberikan bukti kasus pembunuhan yang Gyeong Hu lakukan. Namun Gyeong Hu justru meminta agar Inspektur Jung memberikan kepadanya. Hal itu juga diketahui oleh Han Jun. Mereka pun langsung menuju ke tempat Inspektur Jung dan Gyeong Hu bertemu. Tanpa mereka ketahui, Jae Hui ternyata menunggu di depan kafe. Ternyata tempat tersebut merupakan villa milik Gyeong Hu. Inspektur Jung yang sudah berada di sana justru dipukul dan dibawa untuk dikubur hidup-hidup. Sedangkan Han Jun yang mengetahui hal tersebut justru berpura-pura sedang melakukan sebuah ritual. Jae Hui pun mendatangi Han Jun. Apa sebenarnya rencana yang akan Han Jun lakukan? Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.